Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Nursyifa dengan NIM 23109113200030 dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Program Studi Kedokteran Program Sarjana Angkatan 2023. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit menjelaskan tentang anatomi sistem saraf dan organ sensoris. Nah, jadi saya akan menjelaskan yang pertama itu organ sensoris, lalu saya juga akan menjelaskan sistem saraf, dan saya juga akan menjelaskan tentang 12 nervus cranialis. Yang pertama yang akan saya bahas adalah sistem saraf. Nah, jadi sistem saraf kita itu terbagi menjadi sistem saraf pusat dan juga sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi ini bisa juga kita sebut dengan sistem saraf perifer. Yang pertama kita bahas adalah sistem saraf pusat. Nah, sistem saraf pusat sendiri terbagi menjadi dua bagian, yakni otak dan juga medula spinalis. Ini bagian yang di sini adalah otak, ini adalah medula spinalis. Yang pertama itu kita akan bahas bagian otak dulu, yakni encephalon. Nah, encephalon sendiri pada masa embrio itu terbagi menjadi prosencephalon, mesencephalon, dan juga rhombencephalon. Nah, ketiga bagian ini nanti akan terbagi lagi menjadi telencephalon, diencephalon, lalu mesencephalon, metencephalon, dan juga myelencephalon. Nah, mesencephalon ini bisa juga disebut dengan pons, bagian yang ini. Lalu metencephalon bisa juga disebut dengan cerebellum, yakni bagian yang di belakang ini. Lalu myelencephalon juga bisa disebut dengan medulla oblongata. Nah, kemudian otak itu terbagi lagi menjadi yang disebut dengan gyrus. Kita mulai dari bagian yang paling depan. Nah, yang paling depan ini disebut dengan gyrus frontalis. Bagiannya itu dari sini sampai ke sebelum gyrus presentralis. Nah, itu strukturnya ada gyrus frontalis superior, gyrus frontalis medius, gyrus frontalis inferior. Nah, di antara gyrus-gyrus ini juga ada celah yang disebut sulcus frontalis superior, sulcus frontalis inferior. Nah, lalu di bagian sini ada gyrus presentralis yang ini, lalu gyrus postcentralis. Nah, di antara gyrus presentralis dengan gyrus postcentralis ada suatu celah. Nah, celahnya ini disebut dengan celahnya ini disebut dengan sulcus centralis. Bisa dilihat ya. Nah, lalu pada bagian ini, nah ini tertera bahwa di sini ada lobus parietalis superior, lobus parietalis inferior. Nah, pada bagian belakang ini kita sebut dengan gyrus occipitalis. Bukan gyrus tapi lobus occipitalis. Nah, lobus occipitalis ini terbagi lagi menjadi beberapa gyrus. Nah, pada bagian sini, pada bagian lobus temporalis itu terbagi menjadi 3 gyrus, yakni gyrus temporalis superior, gyrus temporalis medius, dan gyrus temporalis inferior. Nah, di antara gyrus-gyrus ini juga sama terdapat sulcus. Nah, sulcus ini adalah sulcus temporalis superior dan ini sulcus temporalis inferior. Bagian-bagian dari otak ini memiliki perannya masing-masing. Seperti lobus frontalis di sini nanti akan memiliki peran terhadap kemampuan seseorang untuk membuat keputusan dan juga berpikir. Lalu pada bagian temporalis itu akan membantu seseorang dalam mendengar. Nah, jika ada kerusakan pada bagian temporalis, maka seseorang juga akan memiliki kerusakan pada pendengarannya. Nah, lalu pada bagian occipitalis ini berperan dalam kemampuan manusia untuk melihat. Nah, ini adalah bagian di tengah dari otak. Nah, di sini ada struktur yang disebut dengan uncus, lalu gyrus parahipokampalis dan gyrus occipitalis occipitotemporalis medialis, lalu ada cuneus dan juga precuneus. Di sini paling bawah ini terdapat gyrus occipitotemporalis lateralis.
Untuk secara jelasnya itu bisa kita sebut bahwa area yang ini itu akan menjadi korteks asosiasi parietal posterior. Nah, kalau yang ini korteks visual sekunder, kalau yang ini korteks visual primer, dan ini juga korteks visual primer. Bagian yang di sini. Nah, lalu pada bagian kita kembali lagi pada bagian atas. Nah, pada bagian yang ini gyrus postcentralis. Nah, itu akan berperan dalam korteks somatosensorik primer. Begitu juga dengan bagian di sini. Itu juga akan menjadi korteks somatosensorik primer. Nah, pada bagian ini itu akan menjadi area asosiasi penglihatan. Selanjutnya itu adalah membahas tentang 12 nervus cranialis. Nah, di sini ada nervus olfactorius yang akan mempersarapi dari mukosa olfaktoria. Nah, lalu ada nervus opticus yang akan mempersarapi retina, dan nervus trigeminus yang akan mempersarapi dari bagian ini, bagian hidung sampai dengan atas sini, lalu pada bagian sini, dan juga pada bagian sini. Lalu ada nervus oculomotorius yang akan mempersarapi dari otot ekstraokular dan juga intraokular, dan juga nervus trochlearis yang akan mempersarapi dari otot ekstraokular, begitu juga dengan nervus abducens. Nah, lalu ada nervus facialis yang akan mempersarapi dari bagian wajah dan juga membantu dalam mimik wajah. Lalu ada nervus vestibulocochlearis yang nervus vestibulocochlearis ini berperan dalam mengatur keseimbangan dan juga pendengaran. Lalu ada nervus glossopharyngeus. Nah, nervus glossopharyngeus ini akan mempersarapi otot-otot faring dan juga kelenjar parotis. Lalu ada nervus vagus. Nervus vagus ini akan mempersarapi pada otot-otot faring, laring, dan juga organ dalam, seperti usus besar, jantung, paru-paru, lambung, dan juga yang lainnya. Lalu ada nervus accessorius yang akan mempersarapi musculus sternocleidomastoideus dan juga musculus trapezius. Nah, dan yang terakhir ada nervus hypoglossus yang akan mempersarapi otot-otot lidah. Nah, kerja dari 12 nervus ini tentunya ada yang sama dan ada yang berbeda, dan juga memiliki cara kerjanya masing-masing. Untuk nervus olfactorius ini bekerja secara sensorik. Begitu juga dengan nervus opticus dan juga nervus trigeminus. Begitu juga dengan nervus vestibulocochlearis. Nah, yang bertanda merah ini adalah menandakan bahwa dia bekerja secara motorik. Nah, motorik itu artinya dia dari otak memerintahkan kepada organ-organ dan juga otot-otot kita. Kalau yang aferen atau somatik itu dia dapat rangsangan dari sistem saraf tepi baru ke sistem saraf pusat. Nah, untuk yang memiliki dua warna ini artinya dia bekerja secara sensoris dan juga motorik, yakni dia bekerja secara gabungan. Nah, lalu ada medula spinalis. Nah, medula spinalis ini berfungsi untuk menghubungkan sistem saraf tepi dan juga sistem saraf pusat. Untuk strukturnya itu terdiri dari dua segmen, yakni segmen intumesentia cervicalis dan juga intumesentia lumbosacralis. Pada ujungnya itu disebut dengan cauda equina yang mirip seperti ekor. Nah, pada gambar ini terlihat bahwa ada pembagian yang berwarna hijau dan juga berwarna kuning. Nah, pada bagian yang warna kuning ini adalah yang bekerja secara somatik, yang ini untuk visceral. Nah, pada bagian somatik ini terbentuk dari rami anteriores spinales. Nah, terbagi menjadi flexus cervicalis,
plexus brachialis, plexus lumbalis, dan plexus sacralis juga plexus coccygeus. Nah, pada bagian yang ini visceral. Nah, ini terbagi menjadi plexus prevertebralis, lalu plexus cardiacus et pulmonalis di torak, lalu plexus prevertebralis di anterior aorta di dalam abdomen akan meluas ke arah kaudal menuju dinding lateral dari pelvis. Nah, plexus prevertebralis ini mengeluarkan serabut-serabut eferen ke semua organ abdomen dan pelvik, serta menerima serabut aferen dari organ serupa. Nah, ini adalah struktur lanjutan dari medula spinalis. Nah, di sini ada struktur yang disebut dengan funiculus lateralis, yakni bagian yang ini. Nah, ini adalah funiculus anterior. Nah, lalu ada juga yang namanya funiculus posterior yang di sebelah sini. Oke, selanjutnya, nah ini adalah potongan melintang dari medula spinalis. Pada daerah ini ada struktur yang disebut dengan apex. Ini adalah ujung dari medulanya. Nah, yang ini adalah kaput atau kepala, lalu cervix atau bisa juga disebut dengan bagian leher. Nah, basis ini adalah dasarnya. Nah, bagian-bagian ini adalah struktur dari kolumna posterior cornu posterius. Lalu, di sini juga terdapat struktur viscera mediana anterior, sedangkan di sini adalah sulcus medianus posterior. Nah, jika ini adalah cornu posterior, maka di sini adalah cornu anterior. Lalu pembahasan selanjutnya adalah sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi ini terbagi lagi menjadi sistem saraf somatik dan juga sistem saraf otonom. Sistem saraf somatik terbagi lagi menjadi aferen dan juga eferen. Sedangkan otonom terbagi menjadi simpatis, parasimpatis, dan juga enterik. Simpatis ini bekerja secara sadar, parasimpatik tidak sadar, dan enterik ini adalah kerja dari pencernaan. Pertama, kita akan bahas yang somatik dulu. Nah, somatik ini terbagi menjadi aferen dan juga eferen. Nah, untuk yang aferen ini dia akan bekerja dari sistem saraf tepi akan mengirimkan sinyal ke sistem saraf pusat. Ada dua jaras, ada tractus spinocerebellaris anterior yang ini dan juga tractus spinocerebellaris posterior yang bagian ini. Nah, lalu ada yang bekerja secara eferen. Nah, eferen ini merupakan kerja di mana otak itu akan mengirimkan sinyal ke sistem saraf tepi untuk melakukan tugasnya. Misalkan kita memikirkan untuk berlari, maka sinyal itu akan dikirimkan dari otak melalui medula spinalis dan sampai ke otot-otot rangka kita dan juga badan kita untuk melakukan gerakan lari. Selanjutnya ada sistem saraf otonom. Nah, dari sistem simpatis dan juga parasimpatis ini akan menentukan dari kerja saraf ketika keadaan tertekan dan juga istirahat. Jadi ketika keadaan kita di bawah tekanan seperti kita nervous, gugup, atau merasa ketika lagi berolahraga, nah itu yang berjalan adalah sistem simpatis atau yang ditandai dengan warna hijau ini. Yang pathway-nya itu telah terbagi-bagi menjadi seperti ini. Nah, sistem saraf simpatis itu diawali dari T1 sampai L3 atau bisa juga disebut dengan torakolumba. Nah, jadi dari T1 sampai L3 ini akan ada yang ke arah ganglion cervicothoracicum stellatum. Nah, ini akan berjalan lagi ke arah glandula racemimaris, yakni pada mengatur dari bola mata. Nah, lalu ada juga yang
bergerak ke arah jantung. Nah, ini akan mengatur dari pergerakan jantung. Ini juga akan ke arah jantung. Nah, lalu ada yang namanya ganglion coeliacum. Nah, ini akan berjalan ke arah lambung. Nah, ada pula yang berjalan ke arah glandula suprarenalis. Lalu ada ganglion mesentericum superior atau ganglion mesentericum superius yang akan berjalan ke arah usus besar dan memperserapi pada area tersebut. Lalu ada ganglion mesentericum inferius. Nah, ini akan memperserapi dari bagian usus besar sampai ke rektum. Lalu ada plexus hypogastricus superior yang akan memperserapi dari organ genitalia dan juga vesika urinaria. Sedangkan yang sistem parasimpatis itu akan bekerja ketika badan kita itu lagi istirahat dan gak ada tekanannya. Nah, ini ada beberapa nervus. Ada seperti nervus glossopharyngeus dan juga nervus vagus. Hampir kebanyakan dari kerja sistem parasimpatis itu kebanyakannya adalah kerja dari nervus vagus. Nah, nervus vagus ini akan memperserapi dari bagian pulmo, lalu jantung, organ-organ dalam yang lain juga diperserapi oleh nervus vagus seperti lambung dan juga usus halus. Nah, pada bagian sakralis juga akan terjadi sistem parasimpatis dan itu akan ke area organa genitalia, vesika urinaria dan juga rektum. Lalu ada juga istilah preganglion dan postganglion. Nah, sistem saraf simpatis itu preganglionnya lebih panjang dari postganglion, sedangkan sistem saraf parasimpatis itu postganglionnya lebih panjang daripada preganglionnya. Bisa kita lihat juga bahwa sistem saraf enterik itu bekerja pada lambung, usus halus, dan juga usus besar serta rektum. Nah, selanjutnya itu saya akan membahas tentang organ sensoris. Nah, organ sensoris sendiri adalah organ yang membantu kita merasakan dunia sekitar kita. Dengan bantuan organ sensoris kita dapat mengeksplorasi dan memahami lingkungan di sekitar kita dengan baik. Yang pertama itu ada visus atau mata. Nah, organ yang ada pada visus atau mata ini ada, yang pertama itu ada alis pada bagian ini. Nah, alis ini akan berperan untuk melindungi mata kita dari keringat. Lalu ada bulu mata yang akan melindungi mata kita dari partikel berbahaya yang bisa masuk pada mata. Lalu ada pupil yang berwarna hitam. Lalu ada iris yang akan berbeda pada orang-orang. Pada orang Indonesia kebanyakan irisnya itu berwarna hitam atau coklat. Lalu ada palpebra superior. Nah, yang sering kita sebut sebagai kelopak mata. Nah, kalau yang ini palpebra inferior. Nah, lalu pertemuan dari kedua palpebra superior dan palpebra inferior itu akan bertemu di daerah lateral dan juga medial. Pada bagian lateralnya itu disebut dengan commissura lateralis dan pada bagian medialnya disebut dengan commissura medialis. Selanjutnya ada struktur yang disebut dengan konjungtiva, yaitu bagian putih yang ada di bola mata kita. Lalu ada palpebra fissura, yakni bagian yang sebelah sini. Lalu
ada struktur yang disebut dengan lacrimal caruncle. Ini adalah ujung dari glandula lacrimalis. Nah, lalu glandula lacrimalis. Seperti yang kita tahu, glandula lacrimalis adalah kelenjar yang akan menghasilkan air mata. Nah, air mata ini akan berfungsi untuk sebagai pelumas dari bola mata kita. Nah, strukturnya itu ada glandula lacrimalnya yang ini, lacrimal yang ini, lalu ada saluran-saluran kecil yang akan menghubungkannya ke daerah mata. Nah, itu disebut dengan ductus excretory lacrimal. Nah, lalu pada bagian sini ada yang namanya disebut dengan lacrimal sac. Nah, ini akan menampung air mata sebelum dialirkan ke daerah hidung. Nah, lalu pada daerah sini akan ada yang namanya nasolacrimal ductus atau ductus nasolacrimal yang akan menyalurkan air mata ke daerah hidung. Nah, itulah mengapa biasanya ketika kita menangis hidung kita akan keluar cairan. Selanjutnya ada otot-otot ekstraokuler pada mata yang akan berperan dalam menggerakkan bola mata kita. Nah, yang pertama itu ada musculus rectus superior, yaitu otot yang ini. Otot ini berfungsi untuk elevasi sumbu penglihatan, adduksi, dan rotasi medial bola mata. Nervus yang bekerja itu adalah nervus oculomotorius, ramus superior. Lalu ada musculus rectus inferior. Nah, ini akan bekerja untuk depresi sumbu penglihatan, adduksi, dan rotasi lateral bola mata. Nah, nervus yang bekerja itu nervus oculomotorius, ramus inferior. Lalu ada musculus rectus lateralis untuk abduksi bola mata. Nah, ototnya itu ada yang ini, musculus rectus lateralis. Nah, untuk nervusnya itu ada nervus abducens. Selanjutnya ada musculus rectus medialis. Nah, ini kerjanya untuk adduksi bola mata. Itu ototnya adalah yang ini. Nervusnya yang bekerja adalah nervus oculomotorius, ramus inferior. Lalu ada musculus obliquus inferior yang pada gambar itu tidak bisa dilihat ya pada gambar ini. Nah, itu kerjanya untuk elevasi sumbu penglihatan, abduksi, dan rotasi lateral bola mata. Nervus yang bekerja juga nervus oculomotorius, ramus inferior. Lalu ada musculus obliquus superior, yaitu yang ini, yaitu kerjanya untuk abduksi dan rotasi medial dari bola mata. Nervus yang bekerja adalah nervus trochlearis. Nah, bisa dilihat pada gambar ini. Nah, keterangannya itu otot-otot ekstraokuler akan memeriksa kemampuan bola mata untuk bergerak ke 4 arah utama sumbu penglihatan. Nah, ini ke arah medial, ini ke arah lateral, ini ke atas, ini ke bawah, atau ini superior, ini inferior. Kalau ke sini itu artinya medialo inferior, ini medial superior, ini lateral inferior, ini lateral, lateral superior, ini lateral lateral inferior. Struktur selanjutnya itu ada auricle atau telinga. Nah, struktur pada bagian luarnya itu ada lengkungan yang ini yang disebut dengan helix. Lalu lengkungan yang di dalamnya ini ada antihelix. Nah, kalau yang di sini disebut dengan antitragus. Lalu ada yang di sini disebut dengan lobulus auriculae. Nah, lobulus auriculae ini tidak terdapat tulang ataupun cartilago. Lalu yang di sini disebut dengan tragus, dan yang di dalam ini disebut dengan cavitas concha. Nah, bagiannya itu ini bagian luar, bagian media, dan ini juga bagian dalam. Pada bagian media itu ada meatus acousticus externus. Nanti
gelombang suara itu akan masuk ke sini. Fungsi dari daun telinga ini adalah untuk menangkap dari gelombang suara. Lalu gelombang suara itu akan masuk ke sini dan menggetarkan dari membrana timpanika. Oke. Strukturnya pada bagian media itu ada cavitas timpani, ada labyrinthus vestibularis, labyrinthus cochlearis, membrana timpanica. Nah, pada bagian dalam itu ada tuba auditiva. Pada bagian luarnya itu ada skapa, lalu otot yang terletak pada daun telinga itu ada musculus antitrachicus dan juga cauda helicis. Ini dia otot-otot yang terdapat pada telinga. Musculus auricularis superior, yang di sini musculus helicis major, yang di sini musculus auricularis anterior, yang bagian sini musculus helicis minor, yang di sini musculus trachicus. Nah, ini musculus auricularis superior, musculus auricularis anterior, musculus obliquus auricularis, musculus auricularis posterior, dan musculus transversus auricularis. Nah, ini adalah gambaran dari cavitas timpani. Nah, strukturnya itu ada membrana timpanica. Nah, ini cavitas timpani. Nah, ini ada koklea. Nah, ini nervus vestibulocochlearis yang berperan dalam menghantarkan stimulus ke otak. Lalu ada canales semiculares, lalu ada incus, malleus, dan juga stapes. Nah, ini merupakan ketiga tulang. Nah, di sini ada incus, malleus, dan juga stapes. Ini merupakan ketiga tulang yang berperan dalam menghantarkan impuls listrik dari pendengaran. Ini dia struktur lebih jelas dari tulang-tulang pendengaran. Pada bagian sini ada crus anterius, di sini ada basis stapedis, ini ada articulatio incudostapedialis, crus longum, crus breve, ini corpus incudis, dan juga articulatio incodomalearis. Ini ada caput malei, ada processus lateralis, dan juga processus anterior. Yang di sini adalah manubrium malei. Nah, articulatio ini adalah pertemuan dari kedua tulang. Yang ini adalah pertemuan dari tulang stapes dan juga incus. Dan di sini pertemuan dari tulang malleus dan juga incus. Nah, selanjutnya ini adalah labyrinthus osseus. Nah, strukturnya itu ada canalis semicircularis anterior, canalis semicircularis posterior, dan juga canalis semicircularis lateralis. Di sini ada koklea. Begini-pun. Nah, ini juga ada fenestrata cochleae, juga fenestrata vestibuli. Nah, sedangkan ini adalah labyrinthus membranacea. Nah, di sini ada utricus, ada sacculus, ductus reuniens, nah helicotrema, ada scala vestibuli, scala timpani, dan ductus cochlearis. Untuk utriculus itu berperan untuk keseimbangan ketika tubuh kita itu seperti berjalan dan juga berdiri. Kalau untuk sacculus ini berperan ketika seperti kita menaiki lift. Adapun pathway dari penglihatan itu ada
Jalurnya itu pertama itu dari kornea, cahaya masuk melalui kornea, lapisan bening di bagian depan mata. Kornea akan membantu memfokuskan cahaya dan masuk ke mata. Lalu ada pupil dan lensa yang akan mengatur ukuran pupil untuk mengontrol jumlah cahaya yang masuk. Nah, kemudian lensa akan memfokuskan cahaya lebih lanjut agar bisa jatuh tepat di retina. Nah, retina ini akan mengubah dari yang cahaya itu menjadi sinyal listrik, terbagi menjadi sel batang yang sensitif terhadap cahaya redup, bertanggung jawab untuk penglihatan hitam putih dan penglihatan malam. Lalu ada sel kerucut yang bertanggung jawab untuk penglihatan warna dan detail halus. Sel kerucut lebih aktif di cahaya terang. Nah, lalu ada yang namanya itu transduksi sinyal, yakni sinyalnya itu akan diubah jadi listrik dan diteruskan ke sel-sel lain di retina seperti sel bipolar dan ganglion. Lalu stimulus tadi akan dihantarkan oleh saraf optik, yaitu nervus opticus. Nah, ini akan menyampaikan sinyal listrik dari retina itu ke otak. Nah, adapun pathway dari pendengaran itu adalah berawal dari daun telinga. Jadi daun telinga akan menangkap stimulus gelombang, lalu diteruskan sampai ke membran timpani. Nah, lalu gelombang suara tadi menyebabkan gendang telinga kita tuh bergetar. Nah, getaran ini akan diteruskan ke telinga bagian tengah, yakni pada tulang-tulang dari pendengaran. Yang pertama ada malleus, incus, dan juga stapes. Nah, tulang-tulang ini akan memperkuat getaran suara dan mengirimnya ke telinga dalam. Lalu ada yang namanya opal window. Nah, tulang stapes tadi akan meneruskan getaran ke opal window yang terletak di batas antara telinga tengah dan telinga dalam. Nah, opal window ini akan menyalurkan getaran ke dalam koklea, struktur spiral di telinga dalam. Lalu ketika di koklea ada cairan dan sel-sel rambut yang akan menyebabkan getaran tadi tuh akan menyebabkan cairan dalam koklea itu bergerak, yang mana akan menggerakkan sel-sel rambut. Lalu sel rambut tadi akan bertindak sebagai reseptor yang mengubah energi mekanis menjadi impuls listrik. Nah, sarafnya yang bekerja itu ada nervus vestibulocochlearis yang akan menghantarkan impuls listrik tadi kepada otak. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Jika terdapat kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.